Bismillahirrahmanirrahim. Salafuna Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Al-Fatih ila ruhi mu'alif hadal kitab Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini wa jami' arwahi sadatina li Abi Alawi wa masyayikhin fi din wa arwahi abaina wa ummahatina wa amwatil muslimin khususan ila arwah al-mutaqaddimah min hadhil hara annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaskinuhum al-jannata birahmatih wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim warihim ulumihim wa nafahatihim dadihim fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ikhwani kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izinnya, perkenannya pada kita pada malam hari ini untuk kembali bisa bersama-sama dalam majelis bulanan kita. Kita masih akan berbicara mengenai aqsamul miyahi, bagian-bagian dari air. Setelah kita tahu air itu ada 7 macam. Ada air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air sumberan, dan yang lainnya, di mana yang 7 jenis air itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Ada yang tohir, mutahhir, ghairu makruh. Ini yang disebut ma'ul mutlak. Air yang suci dan mensucikan, lalu dipakainya itu tidak makruh. Berarti ada air yang suci dan mensucikan, tapi dipakainya makruh. Nah, ini bagian yang kedua. Ada tohirun, mutahhirun, makruhun. Ada satu jenis air yang dia suci, artinya airnya suci. Kemudian mutahhir, mensucikan. Bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik kecil maupun besar. Artinya bisa buat wudunya sah, bisa buat mandi junub,
sah. Hanya makruhun, hukumnya makruh menggunakan air itu. Air apa? Kalau yang pertama itu yang tidak makruh disebut ma'un mutlakun. Air mutlak. Air yang tidak punya sifat mengikat. Ibarat laut ya banyu laut gitu lah paling. Sumur ya banyu sumur. Hujan, banyu hujan. Dan seterusnya. Itu namanya ma'un mutlak. Sedangkan yang mana? Sedangkan yang makruh ini kan di baterainya ya. Dia disebut dengan wahwa al-ma'ul musyammas. Air yang terjemur panas oleh matahari. Apalagi sekarang sedang musim kemarau. Air ketika kemarau kemudian terik mataharinya luar biasa, ya, Anda bisa merasakan yang punya thermon, ya, anget gitu. Itu namanya angetnya bukan karena ada mesin, tapi panasnya oleh matahari. Itu disebut ma'un musyammasun. Air yang panas sebab paparan matahari. Air ini tetap suci dan mensucikan. Bisa buat wudu, bisa buat mandi, bisa juga buat izalatun najasah, menghilangkan najis. Artinya buat cebok boleh, ya. Baik dari kencing maupun BAB. Gitu. Lalu kemakruhannya di mana? Apakah mutlak makruh? Tidak juga. Ya. Air musyammas itu bisa makruh kalau penampungnya itu terbuat dari unsur logam. Sekarang ini ada drum, ya, bukan drum plastik, tapi drum yang besi itu, ya. Atau ada ya besi atau apa gitu. Air yang tertampung di logam kemudian sering terpapar matahari, lama kelamaan logamnya itu menguning, minimal ujungnya. Apalagi jika kemudian airnya jarang penuh. Nah, logam yang kuning itu lama-lama karatan. Ketika kemudian airnya penuh, dari yang karatan itu keluar zat besinya. Sehingga kadang permukaan air itu ada kayak minyak gitu, ya. Agak kuning. Nah, ketika itu terjadi, maka air itu makruh digunakan. Ya. Airnya tetap suci dan mensucikan. Ya. Bukan kemudian najis, itu bukan. Tetap suci dan mensucikan. Hanya makruh. Makruh itu
ya tidak disukai istilahnya. Apa sebab? Karena jika seseorang terlalu sering menggunakan air musyammas, air yang panas karena terpapar matahari, lalu muncul karat-karat tadi, dan kemudian keluar kuning-kuning menyatu dengan air, jika terlalu sering, kerap kali digunakan, itu menimbulkan rasa gatal pada tubuh. Dan lama-kelamaan bukan hanya sekedar gatal, tapi keluar bintik-bintik putih, belang, namanya baros. Kalau panuh mudah disembuhkan, tapi kalau baros ini susah disembuhkan. Jadi yang tadinya hitam menjadi putih. Itu akibat daripada sering menggunakan air musammas. Kemudian di sini dikatakan bahkan dihadirkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW pernah mencegah, melarang As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anil musyammasi. As-Sayyidah Aisyah pernah dilarang oleh Nabi menggunakan air yang terjemur matahari. Karena mungkin pada saat itu penampungnya terbuat dari besi. Dan unsur plastik di zaman Nabi itu belum dikenal. Belum ada produk-produk sintetis. Yang ada itu adalah kulit, atau tadi unsur besi sudah ada, karena itu pakaian baju besi itu sudah berlaku kan untuk perang dari zaman Romawi itu. Di zaman Rasul juga sudah banyak baju besi. Ketika perang, orang itu pakai baju besi itu. Untuk apa? Ya untuk tadi tameng, kan perangnya pakai pedang, bukan pakai bom gitu. Dan ketika ditusuk pedang ya tidak tembus karena pakai baju bahkan di zaman Nabi Allah Daud, itu yang namanya baju besi, itu sudah dikenal. Artinya ada juga penampung air yang terbuat dari besi. Nah, besi itu lama-lama berkarat. Nah, karatnya itu yang ketika terkena air melunturkan warna-warna kuning tadi, di air kuning. Nah, itu gatal gitu. Di kulit tidak bagus. Dan lama-lama itu bisa menimbulkan penyakit belang. Larangan Nabi didasarkan kepada tadi, beliau mengatakan waqala innahu yurithul baros. Air yang panas terjemur matahari, yang wadahnya, penampungnya terbuat dari besi, seng, itu bisa menimbulkan penyakit belang. Tapi di era kita sekarang ini, kebanyakan penampung air terbuat dari plastik, Tedmon. Tapi masih ada Tedmon yang pakai seng itu hati-hati. Masih ada.
atau stainless ya, ada stainless. Stainless sama besi apa bedanya? Tidak karatan ya. Yang penting tidak berkarat. Jadi yang dimakruhkan itu adalah yang berkarat. Kalau masih baru nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah setahun, 2 tahun gitu loh. Apalagi kemudian jarang penuh. Ya. Tangki mobil saja, tangki mobil. Ya. Kalau kita jarang mengisi penuh, itu atasnya karatan. Ya. Mulanya kalau ingin awet mobilnya gitu, sering-sering minyaknya penuh. Nggak penuh karatan. Nah ketika karatan itu pasti merusak, mengikis. Yang tadinya tebal menjadi tipis. Gitu. Ya. Dan dalam sabda yang lain, Nabi mengatakan, man igtasala bima'in musyammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsa. Ya. Siapa yang sering mandi menggunakan air yang terjemur matahari, tapi dengan catatan tadi, ya, penampungnya itu terbuat dari besi atau seng. Jika kemudian dia terkena penyakit baros, maka jangan menyalahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Ini tentu tidak berlaku untuk air sungai. Ini kemarau, debit airnya berkurang. Ketika mataharinya kemudian teriknya bukan main. Ya. Kalau mandi jam 1 di sungai, agak dikit anget barangkali. Ya nggak apa-apa kalau itu sih. Ya. Jadi bukan setiap air yang panas karena terjemur matahari, ya, itu makruh tidak. Jadi alasan makruhnya itu terletak pada wadahnya atau penampungnya. Gitu. Kemudian sekarang ini kalau mau beli headmount, carilah yang plastik. Gitu. Atau yang stainless tadi. Jangan kemudian yang murah itu yang dari seng, ibarat dari plat, ibaratnya. Ya, tapi hati-hati gitu, mesti sering dicek. Mungkin kalau dalam 1 tahun, 2 tahun belum. Ya. Tapi lama-kelamaan nanti walaupun sedikit gitu. Paling ujungnya takut keluar karatnya tadi. Ya. Jadi jangan sampai air itu bercampur dengan karat. Ya. Dan Rasul mengatakan jika itu dilanggar, tidak ditaati oleh kita, maka jangan salahkan orang lain. Ya, jangan salahkan penjualnya. Ya, jangan salahkan pabriknya, ya, produsennya, tapi salahkan diri sendiri. Ya. Ini petunjuk safety namanya. Petunjuk ya untuk mengamankan diri kita. Ya. Banyak pilihan. Pilihlah yang memang tidak berakibat buruk buat kita. Ya. Apalagi kalau masih bujang. Kalau badannya belang bentong gimana tuh? Ya. Lagi nggak laku. Ya. Yang sudah berpasangan aja jangan sampai. Ya. Itu namanya baros. Ya. Ini merupakan jenis air yang kedua atau bagian air yang kedua. Dia suci mensucikan,
tapi makruh untuk digunakan gitu ya. Kemudian ada lagi air yang thahirun ghairu mutahhirin ya. Yang ketiga, ada jenis air dia suci. Airnya tuh suci. Anda mau bikin kopi direbusnya ya, atau buat masak gitu loh. Enggak apa-apa. Karena memang air itu suci. Ya, mau nyayur pakai air itu ya. Mau bebersih ya. Bebersih itu mandi mandi tabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi dia tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib. Tidak boleh juga digunakan untuk izalatun najasah. Untuk cebok nggak bisa, habis kencing pakai air itu walaupun suci. Ya. Ceboknya nggak sah. Ya. Wudu pakai air itu juga nggak sah wudunya. Walaupun airnya suci. Artinya suci di sini tadi, Anda bisa mandi tabarrud. Ya, mandi itu akan ada tiga. Ya, ada mandi tabarrud. Tabarrud itu mendinginkan, gitu, mendinginkan badan. Ada lagi ghuslun masnun, ya, mandi sunnah. Ya, tiap subuh Jumat atau ketika hendak sholat Jumat itu mandinya sunnah itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Lalu ada mandi yang wajib, ya, yaitu mandi untuk mengangkat hadas besar, ya, itu mandi. Nah, ketika menggunakan air ini maka nggak bisa mandi sunnah. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Tapi kalau untuk yang wajib tidak bisa. Jenis air apa itu? Ma'ul musta'mal. Air musta'mal. Air yang telah kita gunakan untuk wudu. Air yang telah kita gunakan untuk mandi wajib. Air yang telah kita gunakan untuk cebok. Ya. Kan kalau cebok ibaratnya ya, dari kencing sekali siram ya, bersuci kan ya. Dan air itu ketika mendatangi benda yang terkena najisnya itu hilang, airnya tidak menjadi najis ya. Ibaratnya di sini, ibaratnya nih, ya, ada kotoran tai ayam, gitu loh, ya, nempel di sini. Anda hilangkan dulu airnya, ya, zatnya, bentuk, ya, rupa tai ayamnya, Anda hilangkan. Ya, setelah hilang, ini tetap masih najis, mutanajis namanya, terkena. Ambil air, walau hanya 1 sendok, gitu loh. Ya, pakai aqua gelas sedikit aja, tuangkan. Maka ini menjadi suci, airnya yang mengalir juga tetap suci. Karena air sedikit yang mendatangi najis, ya, atau yang terkena najis bisa menjadi suci, airnya juga yang mengalir suci. Ya, cuma kebangetan gitu, air bekas cebok dibuat untuk nyeduh kopi ya, untuk masak. Tapi kalau
dari mandi dan sebagainya, ya, mungkin. Jadi air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis. Airnya suci, tapi tidak mensucikan, gitu. Ya, itu disebut ma'un mustakmalun. Dan ini ada dalam fikih Syafi'iyah. Fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nanti kalau lebih dalam lagi, air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib. Dalam basuhan yang wajib itu, kalau dalam madhab Imam Syafi'i, itu yang pertama. Ya. Jadi ibarat membasuh muka yang pertama. Ya. Membasuh tangan yang pertama. Terus yang pertama itu. Yang kedua dan yang ketiga, karena sunahnya kan 3 kali. Yang kedua dan yang ketiga itu bukan mustakmal lagi. Karena itu bagian daripada basuhan yang sunnah. Itu nanti lebih dalamnya seperti itu. Cuma kan untungnya kita di sini air tidak seperti di Afrika, tidak seperti di Arab, gitu. Sini kita jalan berapa kilo lah ketemu sungai, ya. Bahkan parit-parit juga banyak. Mana ada di Saudi ada parit air, ya. Kalau ada parit air, ada airnya got itu, ya. Limbah rumah tangga atau limbah hotel. Perjalanan kita dari Mekah ke Madinah saja yang mencapai hampir 500 kiloan, nggak nemui satu sungai itu. Ya. Walaupun ada jembatan, ada cak sungainya, tapi nggak ada banyunya. Ya. Mulanya mereka kalau mancing ya di Jeddah gitu, mancing di laut. Ya, nggak ada yang mancing di darat, nggak ada. Kalau kita sekarang, ya, ke utara 2 kilo ada spot mancing, ya. Artinya banyak air, ya. Jadi nggak perlu lagi nampung air bekas wudu, bekas mandi, ya. Bahkan kadang wudu mandi malah di sungai, kalian jebur, nyelam kemudian niat, ya. Selesai sudah, itu untungnya kita, ya. Tapi air minumnya lebih mahal. Ya. Air minum kita itu lebih mahal daripada air minum di Saudi. Padahal di sana sumur jarang, ya, sungai juga jarang. Adanya Zam-Zam, kemudian air laut yang disuling menjadi air minum. Ya. Tapi air kemasannya tidak lebih mahal di Indonesia. Indonesia ini di darat harganya lain, gitu. Di laut harganya lain, di udara harganya lain, mereknya sama, ukurannya sama. Ya. Coba kalau di darat ibaratnya 4.000, ya. Kalau di kapal berapa? 10.000. Ya. Kilo-kiloan kan gitu, ya. Hanya berapa itu, ya. Berapa mili, 350 atau ya katakanlah 400 on barangkali, ya. Lebih mahal. Ini luar biasa, ya. Itulah dunia, ya.
Dulu di saat Imam Syafi'i ya belum ke Mesir, belum ke Yaman, ya, belum pergi ke sana kemari lah ya. Itu pendapatnya disebut qaulul qadim. Pendapat yang awal. Beliau tidak mengatakan ada air musta'mal. Jadi kalau qadimnya itu enggak ada. Ma'ul musta'mal itu tidak ada. Namun di dalam qaul jadidnya, pendapat barunya baru muncul, kemudian ada air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Itu kedudukannya suci, tapi tidak mensucikan. Alasan beliau adalah af'alus sahabah. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu sering diperintah oleh Nabi untuk kemudian dakwah di daerah-daerah terpencil. Ya, terutama adalah Yaman. Ya. Kemudian sahabat juga ya, suka memancing. Kalau dari Mekah ke Jeddah sekarang ini 100 kilo gitu. Ya. Perjalanan dulu itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Tapi umumnya mereka menggunakan onta. Sebab onta itu bisa dinaiki, bisa juga dimuati barang. Jadi kalau mobil itu model mobil pickup, gitu. Ya, mobil box, gitu. Ya. Uangnya naik mobil, barangnya juga naik mobil. Ya. Dan yang mereka bawa itu adalah air minum, air untuk minum. Jadi dia ke laut, mereka ke laut, ya, juga yang dibawa minum. Ya. Andai kata air yang sudah digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk cebok tadi, ya, bisa digunakan lagi, niscaya para sahabat itu menampung gitu. Sisanya, jadi setelah ditampung. Ternyata tidak. Ketika perjalanan darat kemudian yang ada hanya air minum, itu mereka tayamum. Dan di sana banyak, ya, ada beberapa stasiun air gitu loh. Ya, itu dulu sedekah yang paling di antara yang paling afdol itu adalah wakaf air. Jadi banyak di antara mereka yang ketika menemukan air di padang pasir namanya apa? Ause apa? Oasis. Ya. Itu mereka rapikan, ya. Atau bahkan kadang kalau memang bisa bikin sumur. Lalu ditulisi oleh mereka, hadza waqfun lisyurb. Ya. Ini wakaf hanya untuk minum. Ya. Jadi ketika tulisannya hadza waqfun lisyurb, ya, maka digunakan untuk wudu haram. Untuk mandi juga haram. Ya. Karena disebut lisyurb. Ada juga yang kemudian, ya, hadza waqfun lisyurub wal ghusl. Ya. Untuk minum dan juga untuk mandi.
Ada lagi yang hadza ma'un waqfun. Itu bisa digunakan untuk apa saja. Karena nggak ditentukan minumnya, mandinya, basuh pakaiannya. Jadi macam-macam tuh jenisnya tuh. Ya. Kayak model kita SPBU lah. Ada Pertasop yang ada cuma Pertamax doang. Ya. Itu begitu. Kalau dulu mereka pakainya air. Ya. Karena banyak yang jalan kaki, banyak yang pakai onta. Ya. Kalau jauh pasti pakai onta. Ya. Jadi bisa nuang air karena disyurut. Udah minum apa, isi lagi airnya untuk minum. Ya. Kan wakafnya hanya untuk minum. Nah ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi kalau memang untuk minum. Sebenarnya ketika kita wakaf, pikirkan. Ya. Jangan sampai kemudian membuat orang itu berdosa. Gitu. Ya. Seperti di air kita, masjid sini, atau musola, gitu. Ya, kita niat wakaf. Maka tentukan bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk izalatun najasah. Untuk orang yang ke masjid sholat. Nah, bukan untuk orang ke masjid numpang mandi. Habis mandi balik. Ya, sholat tidak. Gitu. Ke masjid bawa pakaian kotor, basuh, udah bersih itu mesti dipahami. Jadi walaupun dia untuk wudu, mandi, ya, izalatun najasa, cebok, ya, barangkali, tapi jarang kalau untuk membasuh pakaian itu jarang. Ya. Itu mulanya kadang yang terkendala dalam jamiah tabligh itu mungkin kalau untuk wudu, mandi, izalatun najasah barangkali nggak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk membasuh sempak gitu, ya. Apalagi dijemurnya, dibasuh-basuh, ya. Masjid, pakaian dalam gitu, kira-kira mana lah, ya. Kita dewek kadang malu gitu loh. Ya. Ini sampai seminggu kadang, ya. Nah, ini yang kadang kurang lancar. Sebetulnya bagus, misi mereka itu bagus. Ya. Cuma ketika seperti itu tadi mengotori yang bagus. Ya. Ambal yang tadinya bersih itu loh, ya. Kemudian baunya udah lain, banyak kerak nasinya gitu loh, ya. Aduh, ketika mereka pamit bukan dibersihkan, itu yang dibersihkan, ya. Nah ini kadang itu, ya. Kembalinya perlu introspeksi diri. Saya ngomong begini dulu sama pemilik Masjid Al-Burhan, ya. Anak-anaknya almarhum kebetulan kawan saya, ada Iqbal, ada Yusuf, ya. Si Iqbal pernah ngamuk. Ketika nanya sama anak komentar tentang jamaah tabligh, katanya bagus. Ya. Saya di Bangka dari 92 itu nggak bisa menyentuh para nelayan. Kondisi waktu dan macam-macam lah. Tapi murid saya yang hadir, ya, kemudian mengembangkan diri masuk ke nelayan, masuk jamaah tabligh ke nelayan. Waduh, walaupun mereka bertato, walaupun mereka gondrong, walaupun mereka tapi tetap sholat, kemudian tadi khuruj, keluar, ya, ngajak orang sholat di musola. Bayangkan, bagus. Cuma kadang tadi, ya, tidak merawat, tidak menjaga tempat yang mereka
tumpangi. Masuk musola bersih, masjid bersih, ketika mereka keluar kotor gitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga untuk kedua, ketiga kalinya pengurus musolanya berpikir gitu loh, masjidnya berpikir. Ya, apalagi tadi mesti jelas gitu loh. Air yang ada di masjid itu wakafnya untuk apa saja. Nah, kemuliaannya kita kalau mau wakaf jangan terlalu sempit gitu. Ya, kita sediakan WC, maaf bukan untuk tetangga masjid, tetangga musola, bukan. Tapi untuk orang yang sholat di masjid. Dan kita ke masjid ini yang paling bagus sudah wudhu. Ya. Kalau orang ke masjid tidak wudhu itu bid'ah namanya. Jadi yang namanya bid'ah itu banyak. Ya. Karena Masjid Nabawi, ya, rodohnya Nabi itu nggak ada kamar mandi, tidak ada tempat wudhunya, tidak tersedia penampung air, itu tidak. Ya. Jadi semua sahabat ketika ke masjid itu mutawaddiun, mereka sudah berwudu dari rumah. Kalaupun disediakan bukan ratusan liter gitu, ya, paling puluhan saja di tempat penampung dari kulit tadi. Untuk siapa? Untuk orang yang ketika sudah di masjid batal wudunya. Itu. Jadi menyediakan orang yang sholat di masjid takut pas sampai masjid atau setelah ada di masjid wudunya batal, perutnya mules gitu. Ya. Kemudian kentut. Kalau balik enggak ke masjid lagi. Apalagi jauh itu loh untuk kontang kantingnya tuh. Maka begitu. Jadi tempat kencingnya juga sama. Bukan kemudian naik motor ya, mau sholat tidak gitu loh. Kemudian tadi numpang kencing di masjid, kurang ajar gitu. Ya. Lah iya, masuk masjid itu kaki kanan dulu, gitu loh. Sholat tahiyatul masjid. Kalau bahasa kita kulo nuwun gitu loh. Coba rumah kita, ya, pintu terbuka. Lalu ada orang nyelonong saja, gitu loh, masuk ke dalam. Kulo nuwun kena parang ya. Lah iya, kena sento kan gitu. Lah iya, kulo nuwun Al-Quran mengatakan ya, harus istiqnas, harus izin. Mulanya ketok dulu. Ketika diketok, orangnya nongol, baru assalamualaikum. Jangan teriak-teriak orangnya nggak ada. Assalamualaikum. Ngomong sama siapa? Nyuwungnya kate. Ya. Kaf itu kaf domir mukhotob namanya. Orang kedua, orang yang kita ajak bicara. Ya. Ini orang yang nggak ada, ngomong sama jin. Ya. Ketok dulu. Kalau ada bel dulu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali tidak nongol, iya, menyingkir. Berarti orang itu tidak kalau ada orangnya tidak berkenan gitu. Jangan malah diterjang. Jadi nggak boleh. Uangnya nongol assalamualaikum. Ya, apa kabar ya akhi? Kan gitu ya. Aku ini ya kalau udah kenal ya alhamdulillah kan. Ya Allah, laku belet. Jauh masih ya, silahkan. Itu rumah kita. Apalagi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu mulainya cari pengurusnya. Kalau terkunci ya berarti enggak mengizinkan. Kalau terbuka cari ada orang di situ, ya. Entah itu tetangga, entah apa, ya. Jangan langsung blus gitu. Lagi kena pentung mau. Karena banyak celengan hilang zaman sekarang. Ya. Lah iya. Jadi sudah ada cikal bakal kecurigaan itu sudah ada. Hati-hati, ya. Jangan selonong boy itu jangan. Jadi yang ketiga, jenis air itu ada yang disebut ma'ul musta'malun. Air yang sudah digunakan untuk wudhu, mandi, dan menghilangkan najis. Mau air sumur, mau air laut, mau air sungai, mau air apa saja. Ketika sudah digunakan, ya, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, nanti masih ada satu lagi kita baca pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran barakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Melekkan mata dulu. Ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ayo Bib, ngopi dulu Bib. Yang ngudut dulu. Sebagai informasi untuk bulan depan majelis ini akan terus dilaksanakan bulan depan di Musola dengan pembahasan kita bersama. Jadi untuk orang yang masih pengen belajar terus tentang batik tinggi, jadi itu dilakukan di Musola. Kemudian untuk sesi terakhir tanya jawab bagi bapak-bapak yang ingin bertanya tentang hal yang sudah disampaikan bersama dia masalah air dan aman atau juga